إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu majlis dari majlisul ilm, salah satu majlis dari majlisul dzikr, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan manfaat ilmu kepada kita. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah taala adalah dengan judul istiqamah di atas sunnah, tegar di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agar pembahasan kita mudah, praktis dan sistematis, kami telah menyusunnya dalam beberapa poin pembahasan berikut. Yang pertama, mahalnya sebuah hidayah. Yang kedua, artinya agama Islam. Yang ketiga, istiqamah, definisi dan keutamaannya. Yang keempat, sebab-sebab orang menyimpang dari agama, sebab-sebab orang tidak istiqamah, yang diluncur di tengah jalan. Pembahasan yang terakhir adalah kiat-kiat agar kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ada poin yang pertama, yaitu tentang mahalnya hidayah. Ayyuhal ikhwah, hidayah, petunjuk, kita semuanya pasti mendapatkannya. Kita semuanya pasti menginginkannya. Bukti akan itu adalah doa kita dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat-sholat kita, yaitu tatkala kita melantunkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, petunjuk as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi adalah wa'idul akhwat, tatkala kita membaca dalam surah kita ihdinas siratal mustaqim, hendaknya kita memenuhi bahwa kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang meminta apa? Meminta hidayah dan petunjuk darinya.
Dan hidayah sebagaimana kata para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama, hidayah ad-dalalati wal bayan. Hidayah penerangan dan penjelasan. Dan ini mencakup para nabi dan mencakup para ulama, dan kita juga semuanya bisa masuk dalam hidayah ini. Kita bisa memberikan penjelasan kepada umat. Kita bisa memberikan penjelasan kepada keluarga kita tentang agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang jenis hidayah ini, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan, yakni Nabi Muhammad SAW memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Seperti Nabi juga memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 22. Yang kedua adalah hidayah taufiq. Hidayah ilham. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima dakwah, untuk menerima ajaran. Kalau hidayah ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Tidak ada orang makhluk pun yang berhak memilikinya, sekalipun dia adalah Nabi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Nabi tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang kamu kasihi, orang yang kamu cintai, yaitu pamannya Abu Thalib. Di mana Nabi SAW berusaha untuk mengislamkan pamannya. Sekalipun demikian Allah tidak menghendaki pamannya untuk mendapatkan hidayah taufiq, karena satu hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui. Ayo ikhwah, sekilas dua ayat tadi bertentangan. Di mana pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan adanya hidayah bagi Nabi SAW. Yang kedua, dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan hidayah bagi Nabi. Tetapi pada hakikatnya tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Karena pada ayat yang pertama maksudnya adalah hidayatul bayan wa dalalah. Jadi Nabi SAW memberikan penjelasan. Adapun untuk menerima kebenaran, untuk menerima dakwah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya. Dan ini adalah salah satu contoh dari contoh-contoh yang banyak di mana banyak Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sekilas itu bertentangan, tetapi pada hakikatnya tidak bertentangan kalau kita amati. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak kalau kita tidak menghayatinya. Tapi kalau kita menghayatinya, ya, tidak akan terjadi kontradiksi. Ayo ikhwah. Hidayah taufiq untuk menerima Islam dan menerima sunnah merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mahal harganya. Tidak bisa dibeli, tidak bisa diganti dengan harta benda. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitab beliau Istima'ul Juyuz Al-Islamiyah, beliau mengatakan an-ni'matul mutlaqatu hiya al-muttasilatu bi sa'adatil abad wa hiya nikmatul Islam was sunnah. Nikmat yang hakiki, nikmat yang sebenarnya adalah nikmat yang berkaitan dengan kebahagiaan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Inilah nikmat yang hakiki. Oleh karena barang siapa yang mendapatkan dua nikmat ini, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah,
hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu seorang tabi'in, Al-Imam Abu Aliyah pernah menyatakan, "Qad an'ama Allahu 'alayya bi ni'matain, la adri ayyuhuma afdal, an hadani lil Islam wa lam yaj'alni harwiyya." Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya dua nikmat. Saya tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang lebih besar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya untuk memeluk agama Islam. Dan ini nikmat yang besar. Kita tidak dijadikan umat Kristen, tidak dijadikan umat Buddha, Hindu dan sebagainya. Wa lam yaj'alni haruriyya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan saya haruri. Haruri adalah salah satu kelompok Khawarij. Salah satu nama dari kelompok Khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin tanpa dalil. Ya, dan ini termasuk nikmat sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan dia dalam kelompok yang sesat, yang jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin, barang siapa yang mendapatkan nikmat ini, nikmat Islam dan nikmat sunnah, marilah bergembira, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada hanya engkau mendapatkan suatu pekerjaan, jabatan, harta, dunia dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka bergembira, karena hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa dunia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ketika menafsirkan keutamaan Allah dan rahmat Allah, yang mengatakan ucapan para ulama salaf berputar pada dua perkara, yaitu Islam dan sunnah. Dimaksud keutamaan dan rahmat Allah semuanya berputar pada Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, ayo ikhwah, sesungguhnya nikmat Islam dan nikmat sunnah adalah nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat mahalnya. Oleh karenanya, tatkala kita mendapatkan nikmat tersebut, mendapatkan nikmat Islam dan nikmat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita jaga. Kita menjaganya dari polusi yang dapat mengotori nikmat tersebut, dari polusi yang dapat menghilangkan nikmat tersebut dari kita. Kita udah alhamdulillah sudah mendapatkan nikmat, jangan sampai kemudian terlepas dan hilang dari diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan terus meneruslah kalian dalam keadaan sabar. Wa rabitu, dan jadikanlah benteng-benteng kekuatan untuk menjaga nikmat tersebut, jangan sampai kemudian lepas daripada kita. Poin yang kedua adalah tentang asingnya Islam. Ayo ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang hidup di suatu zaman yang penuh dengan fitnah. Begitu dahsyat fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kita hidup di suatu zaman di mana ajaran Islam yang sebenarnya begitu asing, baik di tengah-tengah masyarakat kita, atau di tengah keluarga kita, di sekolah kita, atau mungkin di tempat kerja kita. Hal ini telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari. Nabi bersabda, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing lagi, asing pula. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang kebenaran sabda Nabi. Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi dia berucap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah saya harus menulis semua ucapanmu? Padahal engkau kadang marah, kadang bercanda, kadang serius." Kata Nabi, "Uktub, fawalladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa al-haq." Tulis semuanya. Karena tidak ada yang keluar darinya, yakni dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali al-haq, kebenaran. Hari ini fakta nyata dapat kita rasakan. Begitu artinya Islam di masyarakat kita, di kampung kita, di sekolah kita, bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga kita. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi begitu arti. Tetapi ayo ikhwah, keartian ini hendaknya tidak menjadikan kita sedih. Keartian ini hendaknya tidak melunturkan semangat kita. Karena Nabi telah memberikan kabar gembira. Fatuhu lil ghuraba. Berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengomentari hadis ini dengan ucapannya yang sangat bagus. Beliau mengatakan hadis ini hendaknya menunjukkan bahwa seorang muslim tidak sesak dada dan tidak sedih karena sedikitnya orang yang meniti di atas Islam yang sebenarnya. Bahkan hendaknya bagi seorang muslim untuk bertambah imannya, dan tidak meragukan tentang kebenaran Islam. Jadi muslim yang sejati, seorang mukmin yang sebenarnya, yang hakiki, adalah mereka yang tegar di atas agamanya. Dialah yang istiqomah di atas sunnah Nabi-Nya. Tidak sedih tatkala melihat sedikitnya orang yang mengikuti, dan tidak tertipu dengan banyak orang yang beriman dalam kesesatan. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalaqahum wa la man khalaqahum hatta ya'tiya Allah. Akan senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang tegar di atas agama, di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membahayakan mereka orang yang mengolok-olok mereka, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Ingat pula wasiat al-Imam Fudail bin Iyad tatkala beliau mengatakan, "Alaika bi tariqil haqq wa la tastawhid bi hillatis salikin wa iyyaka wa tariqal batil wa la tagtarra bi kasratil halikin." Hendaknya engkau meniti kebenaran dan jangan sedih dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran tersebut, dan waspadalah dari kebatilan, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang hancur binasa. Dan ingat pula wasiat Imam Al-Auza'i rahimahullah taala tatkala beliau menyatakan, "Alaika bi athari man salaf wa in khatabaka an-nas wa iyyaka wa ara al-batil wa in zahrafuha laka bil qawl." Hendaknya engkau berpegang teguh dengan asar salaf, ajaran-ajaran salaf, Nabi dan para sahabatnya, sekalipun manusia menyelisihimu. Dan hati-hatilah kamu dari pemikiran yang batil, sekalipun mereka, yakni manusia, telah menghiasinya dengan kata-kata yang indah dari diriku. Ayyuhal akhwah wa ayyatuhal akhwat, apabila kita mengetahui bahwasanya Islam sekarang begitu asing, sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah harus siap mendapatkan celaan, cercaan, sindiran, cemoohan dari masyarakatnya. Orang yang memelihara jenggot dibilangin apa? Samping iqbal misalkan. Orang yang tidak iqbal dibilangin kebanjiran. Orang yang menutup auratnya dibilangin ninja atau pahlawan dan sebagainya. Kita harus sehat, dan tidak tertipu dengan omongan-omongan tersebut. Apabila kita mengetahui
bahwasanya Islam sekarang ini begitu asing, maka hendaknya bagi kita beberapa hal. Yang pertama, kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi ini dengan lebih kencang, lebih kuat. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian dengan tali Allah, Al-Quran dan hadis, dan jangan kalian berpecah belah. Apalagi pada saat-saat fitnah seperti ini, di mana Islam begitu asing, maka hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan lebih kuat lagi. Mari kita perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan bahwa orang yang hidup setelahnya, akan terjadi fitnah perselisihan yang berbagai macam. Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup di antara kalian setelahku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Dan ini fakta. Kita saksikan perselisihan begitu banyak, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam akhlak, baik dalam dakwah, baik dalam muamalah dan sebagainya. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Dalam kondisi seperti itu, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, para sahabat Nabi, para khalifah ar-rasyidin. Tidak hanya itu. Nabi menyatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah dengan gigi keras. Para ulama menyatakan ini adalah isyarat agar kita kuat di dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi. Karena gigi geraham, kalau kuat gigit ini kuat. Berbeda kalau pakai yang depan ini, ditarik sedikit, dikomelin sedikit, disinggir sedikit, udah lepas. Berbeda kalau dengan gigi geraham. Ini kinayah, gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun telah mengabarkan dalam hadis yang sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah. Beliau menyatakan, "Ya'ti 'ala an-nasi zamanun at-tabiru minhum ala dinihi kal-qawmi 'ala al-jabal." Akan datang suatu zaman pada umatku ini di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia seperti orang yang memegang bara api. Kalau dia tetap memegangnya, dia akan mendapatkan tantangan dan rintangan. Kalau dia tidak memegangnya, dia tidak mendapatkan cahaya dari bara api. Demikian juga kita. Apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka siapkan diri kita untuk menghadapi rintangan dalam perjalanan ini. Apabila kita lepas, maka kita tidak akan mendapatkan cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu para ulama kita menyatakan, al-i'tisamu bisunnati najah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnah Nabi, itulah kunci keselamatan. Imam Malik juga mengatakan, al-i'tisamu bisunnati kasafinati Nuh. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu seperti perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Orang yang menaikinya, dia selamat. Orang yang tidak menaikinya, dia akan tenggelam dan hancur. Dan perlu kita ketahui, ayolah ikhwah, bahwa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa manfaat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tamassuk bi Sunnati Nabawiyyah. Beliau mengatakan bahwa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menjadikan Nabi sebagai imam dan panutan. Sehingga dengan demikian, maka dia akan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu merupakan persyaratan keimanan seseorang. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah saya. Dengan menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam, maka konsekuensinya kita akan
lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ayo ikhwan, marilah kita hadirkan. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan 3 perkara. Yang pertama, hadirkan keikhlasan niat kita. Kalau kita mau sholat misalkan, hadirkan bahwasanya kita sholat ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Yang kedua, hadirkan niat kita bahwasanya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka kita hadirkan sholat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirkan niat kita untuk penentuan ibadah tertentu. Kalau kita sholat zuhur, ya sholat zuhur. Kalau sholat asar, tentukan ini sholat asar. Yang kedua, termasuk manfaat faedah berpegang teguh terhadap sunnah adalah benci terhadap bid'ah. Oleh karenanya, orang semakin dia bertambah kuat berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan benci terhadap lawannya, yaitu bid'ah. Karena sunnah dan bid'ah tidak mungkin bersatu. Oleh karenanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat tadi, wasiat perpisahan, setelah beliau menganjurkan kepada kita untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi, beliau melanjutkan, wa iyyakum muhdatsatil umur. Waspadalah dari bid'ah. Waspadalah dari lawan sunnah, yaitu bid'ah. Karena bid'ah tidak bisa bertemu dengan sunnah. Barang siapa yang melakukan bid'ah, maka akan mematikan sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan bin Atiyah. Orang apabila beriman dalam bid'ah, maka akan mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, termasuk faedah berpegang teguh terhadap sunnah Nabi adalah kuatnya hujjah dan argumen. Kenapa? Karena panutannya, suri tauladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ditanya, kenapa kamu kok memelihara jenggot misalkan, kalau yang laki, gampang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki panutan, tidak memiliki argumen yang kuat, seperti orang-orang yang ahli taklid. Kenapa kamu kok berpegang ini? Ya karena kiai saya mengajarkan seperti ini. Emangnya kiai kamu seperti benar? Siapa yang menjamin? Lemah. Ada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka kuat hujjahnya. Yang keempat, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka dia akan mencontoh akhlak, adab, budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat nyata, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Oleh karenanya saya menasihatkan kepada diri kami dan kepada para ikhwan dan akhwat semuanya, mari kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh Islam, akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena akhlak merupakan sorotan masyarakat kita. Betapa banyak dakwah kita mental karena ulah perbuatan saudara-saudara kita yang buruk akhlaknya. Oleh karenanya, ayo ikhwan, mari kita hias diri kita. Masyarakat sangat memandang akhlak. Tidaklah masuk ajaran Islam ke bumi pertiwi ini kecuali karena akhlak. Di mana orang-orang Indonesia dahulu diceritakan memeluk agama Islam karena tertarik, karena orang-orang para dai yang mengajarkan, menyebarkan ajaran Islam, mereka adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Maka hendaknya kita memperbaiki akhlak kita, berlemah lembut terhadap masyarakat kita, karena dakwah ini sangat berat. Mengajak umat ini dengan cara yang lembut saja susah, apalagi kalau kamu kotori dengan akhlakmu yang tidak mulia. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, inna da'watana da'watul haq
wal haqqu 'ala nufusi bani fa kaifa idza aradta qala al-haqqi ma'atikul usul. Sungguh dakwah kita ini adalah dakwah yang berat diterima oleh masyarakat. Ya. Kenapa? Karena dakwah ini mengobati penyakit mereka. Yang namanya obat itu pahit. Mengobati kesyirikan mereka, kebid'ahan mereka, ritual mereka, kemaksiatan mereka. Ya. Maka bagaimana? Kalau kamu tambah lagi dengan pahitnya uslubmu, cara berdakwahmu, dengan akhlakmu yang tidak mulia. Ya, fabima rahmatin min Allah lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau berlemah lembut terhadap mereka. Ya, berlemah lembut terhadap mereka. Apabila engkau bersikap keras, manusia akan lari darimu. Demikian juga kita. Kalau misalkan ada teman kita yang baru ikut ngaji, ya, mungkin masih ada kekurangannya, bukan dengan caranya langsung tanpa bari ubah, ya, kemudian langsung didalilin, ini pelan-pelan. Semuanya butuh waktu. Demikian juga misalkan yang akhwat, ya, apabila melihat ada yang baru ngaji, bajunya misalkan tidak memenuhi, ya, aturan-aturan tadi, pelan-pelan, ya. Jangan sampai kemudian malah melarikan mereka dari dakwah yang hak ini. Yang terakhir, ya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan berada tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan engkau umat yang tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Itu beberapa manfaat dari berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, itu poin yang kedua, tatkala kita menghadapi aslinya Islam ini, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama adalah lebih, ya, kuat di dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi. Yang kedua, hendaknya kita menyibukkan diri kita dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagaimana kata Imam Syafi'i, inna nafsa illa tusbilha bi ta'atillah sabadatka bi ghairihi. Jiwa ini, diri kita ini, kalau kita tidak menyibukkannya dengan ketaatan, aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang merupakan ketaatan kepada Allah, baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi, ya, dunia ataupun akhirat. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dunia kita atau akhirat kita, maka setan akan menggeret kita, menyeret kita menuju yang tidak taat. Ya. Kalau ada waktu luang, maka setan akan memperalat kita sehingga menjadi korbannya. Minimal untuk perbuatan yang sia-sia. Padahal Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seseorang, dia meninggalkan hal yang sia-sia. Terutama lagi ayyuhal ikhwah pada zaman yang penuh dengan fitnah ini. Marilah kita menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan lebih mendekatkan takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang merupakan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ibadatu fil harb kahijratin ilaihi. Ibadah di saat fitnah seperti hijrah kepada saya. Ibadah di saat fitnah seperti hijrah kepada saya. Riwayat Muslim. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Rafa'ul Ma'arif mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan bahwa ibadah di saat fitnah seperti hijrah kepada aku. Apa sebabnya? Karena beliau sebabnya karena manusia pada zaman fitnah, pada saat fitnah akan mengikuti hawa nafsu mereka masing-masing. Ya, mereka tidak lagi berpedoman kepada agama, mengikuti hawa nafsu masing-masing.
sehingga keadaan mereka persis dengan keadaan orang-orang jahiliyah. Di mana kalau ada seorang di antara mereka yang masuk Islam, ya, berpegang teguh dengan ajaran Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dia seperti orang yang hijrah kepada Nabi SAW, meninggalkan jahiliyahnya, menuju pangkuan Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi dan mengikuti perintah beliau, menjauhi larangan beliau. Kemudian beliau, yakni Al-Imam Ibnu Rajab, menyebutkan bahwa seorang apabila menyibukkan dirinya dengan ketaatan di saat-saat manusia tersibukkan dengan dunia mereka, di saat-saat manusia lalai dengan agama mereka, memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, hal itu lebih menunjukkan keikhlasan seseorang. Ya, karena sifat orang itu kan, tabiat orang itu ngikut. Ya, perhatikan aja kalau pas tarawih, pas awal bulan Ramadan, ramai kok, masjid semuanya ikut, kan gitu ya. Coba lihat nanti akhir-akhir Ramadan, ya, udah sepi lagi. Karena ritual ibadah yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat kita hanya ikut-ikutan, rutinitas belaka, bukan karena kesadaran dari hati ini merupakan perintah Allah, bukan. Ya, oleh karenanya tidak ada perubahan dalam diri mereka. Jadi ini yang pertama, ayolah menunjukkan tentang apa? Keikhlasan seorang. Di saat manusia lalai dengan dunianya, dia sendiri berdiri tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang keikhlasannya. Yang dia harapkan bukan pujian, yang dia harapkan bukanlah gelar, yang diharapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini lebih berat. Ya. Dan perbuatan yang lebih berat bagi jiwa merupakan jihad untuk melawan hawa nafsu. Ya. Tatkala orang-orang lari, dia tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, cukup berat karena tantangannya lumayan. Dalam kondisi seperti ini berarti dia melawan hawa nafsunya. Apakah dia akan mengikuti arus masyarakatnya? Apa yang dia ikuti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iltamasa ridha Allah bi suhtin nas, radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Wa man iltamasa suhta Allah bi ridha an-nas, sahita Allah alaihi wa asfata alaihi an-nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun manusia, ya, murka terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya dan membuat manusia ridho kepadanya. Dan barang siapa yang mencari kemurkaan Allah, ya, sekalipun manusia senang sama dia, masya Allah, ini ustaz gaul, ini ustaz yang lemah lembut, hikmah, nggak mau kantor masalah kesyirikan, nggak mau membahas tentang masalah kebidaan karena akan memecah belah umat, ini baru ustaz yang jempol. Ya. Apakah dia akan memilih ridha Allah ataukah ridha masyarakatnya? Ya, disinilah dia harus mujahadah melawan dirinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jihad, orang yang jihad melawan hawa nafsunya, jihad dengan harta dan belanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya. Yang terakhir, seorang yang tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat lalainya manusia, berarti dia seakan-akan melindungi masyarakat semuanya, menjaga mereka semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak mengajak suatu kaum karena apa? Karena ada beberapa kelompok yang tegar di atas ketaatan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, menyiksa mereka sedang engkau wahai Nabi berada di sisi mereka.
sekarang nggak mungkin karena Nabi sudah meninggal dunia. Maka tameng kita tinggal satu. Untuk menangkis dari kemurkaan Allah, ada Allah tinggal satu, yaitu wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengadab mereka bila mereka istighfar, meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada dua tameng bagaimana kata Abu Musa. Ada dua tameng dari sisaan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kehadiran Nabi, adanya Nabi ya, di tengah-tengah mereka. Yang kedua adalah istighfar. Adapun kehadiran Nabi ini sekarang tidak mungkin karena Nabi telah wafat dan meninggal dunia. Tinggal tameng yang satu, yaitu apa? Istighfar. Yang ketiga, tatkala kita menghadapi asingnya Islam, maka yang harus kita lakukan ayyuhal ikhwah adalah merapatkan barisan kita. Hendaknya kita memperkuat persatuan kita, terutama saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita yang sudah sedikit ini, yang sudah asing di tengah-tengah kelompok ini, kemudian ya, bertengkar sesama kita sendiri. Ingatlah bahwa kita dahulu, ingat, tadi sudah saya bahas tentang mahalnya sebuah hidayah. Ingat masa lalu kita. Bukankah kita, ya, seorang di antara kita mungkin dahulu adalah orang yang jahil, tidak mengerti tentang hidayah ini. Bukankah di antara ada di antara kita yang dahulunya adalah Sufiyah? Bukankah dahulunya ada sebagian di antara kita yang mungkin ikut pergerakan? Ada di antara kita yang ikut sesatan-sesatan, pergerakan-pergerakan atau kelompok-kelompok sesat? Sekarang Allah SWT memberikan kepada kita nikmat hidayah Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat. Apakah setelah itu kemudian dengan mudahnya kita mengeluarkan saudara-saudara kita dari barisan Ahli Sunnah wal Jamaah? Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Tatkala kalian dulu adalah bermusuhan, kita dulu tidak mengerti tentang ajaran agama Islam yang sahih, yang murni ini. Lalu Allah SWT memberikan hidayah kepada kita sehingga sekarang kita bersaudara. Apakah setelah itu kemudian dengan mudahnya kita akan mengeluarkan saudara-saudara kita dari barisan nikmat yang mulia ini? Ya, maka ayo ikhwah, hendaknya kita perkuat tali persaudaraan kita. Kita kuatkan persatuan dan barisan kita. Dahulu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, tatkala seorang muridnya yang bernama Abu Yusuf pamitan kepada beliau, maka dia mengatakan, "Balligh salami ila ahli al-masyriq wa ahli al-maghrib min ahli sunnah fa innahum ghuraba." Kalau kamu ketemu ya, seorang ahli sunnah di timur, sampaikan salamku buatnya. Kalau kamu ketemu ahli sunnah di barat, sampaikan salamku untuknya. Fa innahum ghuraba, karena mereka adalah orang-orang yang asing. Dan ingat juga wasiat al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala tatkala menyatakan, "Ya ahli sunnah, tarahabu wa tarahatu fi ma bainakum fa innakum aqalluna." Wahai ahli sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, saling bersikap lemah lembut di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit. Lemah lembut bukan berarti kemudian menutup pintu nasihat atau kritik. Tetap, kalau kita menjumpai saudara kita dari ahli sunnah yang salah, kita ingatkan, tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang jauh dari ajaran Islam dan jauh dari manhaj yang mulia ini. Ayo ikhwah, seperti tadi dikatakan panitia, kita sampai jam 10, istirahat sebentar.
4 jam 10 menit. Ya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah.